Pernahkah Anda merasakan perut perih, mual, atau nyeri di ulu hati, lalu menganggapnya sebagai hal biasa? Banyak orang melakukan hal yang sama. Sakit lambung sering disepelekan, dianggap hanya karena telat makan atau salah makan sedikit. Padahal, jika dibiarkan terus-menerus, masalah lambung bisa berkembang menjadi gangguan serius yang mengganggu kualitas hidup. Sakit lambung bukan hanya soal rasa perih di perut. Keluhan ini bisa membuat badan terasa lemas, sulit tidur, nafsu makan menurun, bahkan konsentrasi terganggu saat bekerja atau beraktivitas. Pada usia dewasa hingga lansia, kondisi ini sering muncul akibat pola makan yang tidak teratur, stres berkepanjangan, kebiasaan minum kopi berlebihan, atau konsumsi makanan pedas dan berminyak. Yang sering tidak disadari, lambung adalah organ yang sangat sensitif. Sekali mengalami iritasi berulang, keluhan bisa kambuh lebih sering dan terasa lebih menyiksa. Ada yang hanya telat makan sedikit langsung terasa perih, ada juga yang harus terbangun tengah malam karena nyeri di ulu hati. Ini bukan tanda pencernaan sedang kuat, justru sebaliknya, ini adalah sinyal peringatan dari tubuh. Kabar baiknya, sakit lambung bukan sesuatu yang harus diterima sebagai penyakit langganan. Dengan mengatur pola makan yang benar, memilih jenis makanan yang tepat, serta memanfaatkan herbal alami yang aman, keluhan lambung bisa dikendalikan bahkan dicegah. Di pembahasan ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis yang dapat membantu lambung terasa lebih nyaman, tenang, dan tidak mudah perih dalam kehidupan sehari-hari. Agar sakit lambung tidak terus berulang, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengenali penyebab utamanya. Banyak orang hanya fokus meredakan perihnya, tetapi lupa memperbaiki kebiasaan sehari-hari yang justru menjadi sumber masalah. Jika penyebab ini tidak diubah, lambung akan tetap sensitif dan mudah kambuh. Penyebab paling umum adalah telat makan dan pola makan yang berantakan. Lambung memproduksi asam secara alami, bahkan saat kita tidak makan. Ketika waktu makan sering terlewat, asam lambung tidak memiliki makanan untuk dicerna. Akibatnya, asam tersebut bisa mengiritasi dinding lambung dan menimbulkan rasa perih. Makan sekali dalam porsi besar juga tidak membantu, karena lambung dipaksa bekerja terlalu keras dalam waktu singkat. Stres berlebihan juga menjadi pemicu yang sering diabaikan. Saat seseorang stres, tubuh memproduksi hormon tertentu yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Inilah alasan mengapa banyak orang merasakan sakit lambung saat sedang banyak pikiran, cemas, atau kurang tidur. Lambung dan pikiran memiliki hubungan yang erat. Ketika pikiran tidak tenang, sistem pencernaan pun ikut terganggu. Faktor berikutnya adalah pilihan makanan. Makanan yang terlalu pedas, asam, atau berlemak dapat memperparah iritasi pada lambung. Cabai, sambal, makanan bersantan kental, serta gorengan membuat pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Kondisi ini menyebabkan asam bertahan lebih lama di lambung, sehingga rasa perih pun mudah muncul, terutama bagi yang sudah memiliki riwayat sakit lambung. Konsumsi kopi berlebihan dan kebiasaan merokok juga berperan besar. Kopi dapat merangsang produksi asam lambung, apalagi jika diminum saat perut kosong. Sementara itu, rokok dapat melemahkan pelindung alami lambung dan memperburuk proses penyembuhan. Kombinasi telat makan, kopi, dan rokok adalah salah satu penyebab lambung cepat sekali kambuh. Selain itu, penggunaan obat tertentu, seperti obat nyeri atau obat antiinflamasi, juga dapat mengiritasi lambung jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Terutama bila diminum dalam jangka panjang atau saat perut kosong. Banyak orang tidak menyadari bahwa obat yang diminumnya justru memperburuk kondisi lambung. Memahami penyebab-penyebab ini adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan mengenali apa saja yang membuat lambung sering perih, kita bisa mulai mengubah kebiasaan secara perlahan. Ingat, penyembuhan lambung tidak hanya berasal dari obat, tetapi dari perubahan pola hidup yang konsisten dan sadar setiap hari. Sakit lambung bukan sekadar rasa tidak nyaman yang datang sesekali. Pada banyak orang, tubuh sebenarnya sudah memberikan berbagai sinyal peringatan, tetapi seringkali tidak diperhatikan. Akibatnya, keluhan ringan berkembang menjadi iritasi yang semakin parah. Memahami tanda-tandanya sejak awal sangat penting agar kita bisa segera mengambil langkah yang tepat sebelum kondisi memburuk. Tanda pertama yang perlu diperhatikan adalah rasa perut perih seperti terbakar. Sensasi ini biasanya muncul di bagian tengah perut atau sedikit di atas pusar. Pada beberapa orang,
Rasa perih bisa muncul saat perut kosong, tetapi pada sebagian lainnya justru terasa setelah makan. Ini adalah sinyal bahwa lapisan lambung sedang mengalami iritasi, dan asam lambung mulai bekerja berlebihan. Selain rasa perih, mual dan sering sendawa juga termasuk gejala yang umum. Mual biasanya terjadi ketika lambung tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Sedangkan sendawa berlebihan menandakan adanya penumpukan gas akibat proses pencernaan yang tidak optimal. Jika hal ini sering muncul, itu menunjukkan bahwa lambung sedang bekerja tidak stabil. Tanda berikutnya adalah cepat kenyang dan kembung. Banyak orang merasa baru makan sedikit tetapi langsung penuh dan tidak nyaman. Ini terjadi ketika pengosongan lambung melambat. Lambung yang mengalami peradangan biasanya lebih sensitif dan sulit memproses makanan dalam jumlah besar. Kembung atau rasa penuh berkepanjangan merupakan tanda bahwa lambung membutuhkan waktu lebih lama untuk bekerja. Nyeri di ulu hati juga sangat khas pada penderita gangguan lambung. Nyeri ini terasa seperti tekanan atau rasa panas di bagian tengah atas perut. Pada kondisi tertentu, nyeri dapat menjalar ke dada sehingga sering disalahartikan sebagai masalah jantung. Namun, bila nyeri sering kambuh terutama setelah makan tertentu, besar kemungkinan penyebabnya berasal dari lambung. Nafsu makan menurun adalah tanda lain yang perlu diperhatikan. Bukan karena tidak ingin makan, tetapi rasa perih, mual, atau kembung membuat seseorang enggan makan. Jika dibiarkan, berat badan dapat turun secara drastis. Ini bukan tanda yang baik, terutama pada lansia atau orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Semua tanda ini sebenarnya adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengabaikannya hanya akan membuat lambung semakin sensitif dan mudah kambuh. Dengan mengenali gejala sejak awal, kita bisa segera memperbaiki pola makan, memilih makanan yang lebih lembut untuk lambung, dan mencari pertolongan medis bila diperlukan. Lambung adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti. Sudah selayaknya kita memberikan perhatian lebih sebelum keluhan kecil berubah menjadi masalah besar. Salah satu kunci utama untuk menenangkan lambung adalah memperbaiki pola makan. Banyak orang mengira obatlah yang paling penting, padahal pola makan justru lebih menentukan. Lambung adalah organ yang sensitif terhadap waktu makan, jumlah makanan, serta kondisi emosi saat kita menyantap makanan. Ketika pola makan teratur, lambung bekerja lebih stabil dan tidak mudah teriritasi. Berikut adalah panduan lengkap yang perlu diterapkan agar keluhan lambung tidak terus berulang. A. Jadwal makan yang benar. Langkah pertama adalah makan tepat waktu. Lambung memproduksi asam secara berkala, dan ketika kita melewatkan waktu makan, asam tersebut tetap keluar tanpa ada makanan untuk dicerna. Kondisi ini membuat dinding lambung terpapar dan rentan mengalami perih atau rasa terbakar. Karena itu, usahakan makan pada jam-jam yang sama setiap hari. Tidak perlu makanan berat, yang penting lambung tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Selanjutnya, pilih porsi kecil tapi sering. Banyak orang terbiasa makan 2 kali dalam porsi besar, atau 1 kali makan sangat banyak untuk menggantikan waktu makan yang terlewat. Kebiasaan ini justru membebani lambung. Dengan makan sedikit tapi sering, sekitar 4-5 kali sehari, lambung bekerja lebih ringan dan stabil. Ini membantu menurunkan produksi gas, mengurangi kembung, serta mencegah asam lambung naik. Hindari makan terlalu malam. Saat malam hari, tubuh mulai bersiap untuk istirahat, dan pencernaan bekerja lebih lambat. Jika Anda makan larut, makanan berada di lambung lebih lama, sehingga memicu rasa penuh, panas di dada, atau perih saat berbaring. Idealnya, makan malam dilakukan maksimal 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Berikan waktu cukup bagi lambung untuk mengolah makanan dengan baik. B. Cara makan yang sehat. Selain jadwal, cara makan juga sangat berpengaruh. Hal paling sederhana namun penting adalah mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik membuat makanan lebih halus, sehingga lambung tidak bekerja terlalu keras. Makan terburu-buru membuat udara ikut masuk ke dalam lambung, memicu sendawa, kembung, dan rasa tidak nyaman. Setelah makan, jangan langsung berbaring. Posisi tubuh yang langsung tidur atau rebahan dapat menyebabkan makanan dan asam lambung bergerak naik ke kerongkongan. Inilah yang sering menimbulkan sensasi panas di dada atau rasa asam di mulut. Beri waktu sekitar 30-60 menit sebelum Anda berbaring. Jika ingin duduk, pilih posisi tegak dan tetap rileks.
Hal lain yang sering diabaikan adalah menghindari makan sambil emosi atau terburu-buru. Ketika sedang marah, sedih, cemas, atau stres, tubuh memproduksi hormon yang dapat mengganggu kerja pencernaan. Makan dalam kondisi emosi yang tidak stabil membuat lambung lebih sensitif dan mudah bereaksi. Usahakan makan dalam suasana tenang, perlahan, dan fokus pada rasa makanan. Dengan memperbaiki jadwal dan cara makan, kita sebenarnya sudah melakukan langkah besar untuk menjaga kesehatan lambung. Pola makan yang teratur membantu menstabilkan produksi asam, sementara kebiasaan makan yang benar membuat proses pencernaan lebih lembut dan efisien. Jika dilakukan konsisten, keluhan seperti perih, mual, dan kembung akan jauh berkurang, bahkan pada mereka yang sudah lama memiliki masalah lambung. Lambung yang tenang dimulai dari disiplin kecil yang dilakukan setiap hari. Untuk menenangkan lambung yang sensitif, pilihan makanan memiliki peran yang sangat besar. Banyak orang mengira mereka harus berhenti makan enak atau hanya boleh makan makanan hambar. Padahal kenyataannya, makanan untuk penderita sakit lambung tidak harus membosankan, hanya perlu dipilih yang lembut, mudah dicerna, dan tidak memicu produksi asam berlebih. Dengan memilih makanan yang tepat, proses penyembuhan lambung bisa berjalan lebih cepat dan keluhan perih jauh berkurang. Berikut adalah makanan yang aman dan biasanya mudah diterima oleh lambung yang sedang bermasalah. Pilihan pertama adalah nasi hangat, bubur, atau kentang rebus. Nasi hangat lebih mudah dicerna daripada nasi yang sudah dingin atau keras. Bubur adalah salah satu makanan terbaik saat lambung sedang perih, karena teksturnya lembut dan ringan. Sedangkan kentang rebus kaya serat larut dan membantu menetralkan asam lambung, membuat perut terasa lebih nyaman dan tidak begah. Namun, pastikan kentang tidak diolah dengan digoreng atau diberi terlalu banyak bumbu. Buah pisang matang dan pepaya juga sangat direkomendasikan. Pisang kaya kalium dan memiliki efek menenangkan dinding lambung. Teksturnya lembut sehingga aman untuk dikonsumsi kapan saja. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu melancarkan pencernaan, sehingga cocok bagi yang sering merasa penuh atau kembung. Keduanya juga membantu melindungi lapisan lambung dan mengurangi risiko iritasi. Sayur rebus seperti wortel, labu, dan bayam menjadi pilihan berikutnya. Sayuran ini mudah dicerna dan tidak memproduksi gas berlebih di dalam perut. Wortel memberikan serat lembut yang membantu menormalkan pencernaan. Labu kaya antioksidan dan memiliki efek menenangkan bagi lambung. Sedangkan bayam mengandung vitamin dan mineral penting dengan tekstur yang ringan ketika direbus. Hindari sayuran yang menghasilkan gas seperti kol atau brokoli jika perut sedang sangat sensitif. Untuk sumber protein, pilih ikan dan ayam tanpa lemak. Daging ayam bagian dada atau ikan kukus jauh lebih aman untuk lambung dibandingkan daging merah atau makanan yang digoreng. Protein tanpa lemak membantu regenerasi sel tanpa membebani sistem pencernaan. Cara pengolahan sangat penting. Hindari bumbu pedas, santan pekat, atau teknik memasak tinggi minyak. Kukus, rebus, atau panggang ringan adalah cara terbaik untuk penderita lambung sensitif. Selain itu, oatmeal dan roti tawar juga aman dikonsumsi. Oatmeal mengandung serat larut yang menyelimuti dinding lambung, menurunkan produksi asam, dan memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa membuat perut begah. Roti tawar putih dapat menjadi pilihan sarapan ringan yang tidak memicu asam lambung, terutama jika dipadukan dengan lauk sederhana seperti telur rebus. Semua makanan ini memiliki kesamaan, lembut, rendah minyak, tidak pedas, dan mudah diproses oleh lambung. Mengutamakan makanan-makanan aman ini dapat membantu mempercepat pemulihan, mengurangi perih, dan membuat sistem pencernaan lebih stabil. Dengan kombinasi pola makan yang teratur dan pilihan makanan yang tepat, lambung yang sering bermasalah bisa kembali tenang dan bekerja lebih sehat setiap hari. Untuk meredakan sakit lambung dan mencegahnya kambuh, bukan hanya makanan yang aman yang harus diperhatikan, tetapi juga makanan yang sebaiknya benar-benar dihindari. Banyak orang merasa sudah makan sehat, tetapi tanpa sadar masih mengonsumsi makanan yang justru memperparah kondisi lambung. Lambung yang sedang meradang sangat sensitif terhadap jenis makanan tertentu, sehingga sedikit saja kesalahan bisa memicu rasa perih, panas, mual, hingga kembung berkepanjangan. Berikut adalah makanan dan minuman yang paling sering menyebabkan kambuhnya sakit lambung dan perlu Anda jauhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah makanan pedas dan asam. Cabai, sambal, saus pedas, hingga buah yang sangat asam seperti jeruk atau nanas dapat meningkatkan iritasi pada dinding lambung.
Kandungan capsaicin dalam cabai bisa merangsang produksi asam lambung, sementara makanan asam dapat menambah tingkat keasaman di perut sehingga rasa terbakar makin kuat. Banyak orang merasa terbiasa makan pedas, padahal lambung justru semakin lemah dari waktu ke waktu jika terus dipaksa menerima makanan pemicu. Selanjutnya, gorengan dan makanan bersantan tebal juga termasuk pantangan utama. Lemak dari minyak goreng membuat pengosongan lambung semakin lambat. Artinya, makanan tinggal lebih lama di dalam perut dan memicu kembung serta rasa tidak nyaman. Makanan bersantan, terutama yang dimasak kental seperti gulai atau kari, juga membutuhkan kerja ekstra dari lambung untuk proses pencernaannya. Jika kondisi lambung sedang sensitif, makanan seperti ini akan memicu perih dan rasa panas lebih cepat. Kopi, soda, dan alkohol adalah pemicu klasik yang sebaiknya dihindari seluruhnya ketika lambung sedang bermasalah. Kopi mengandung kafein yang merangsang produksi asam lambung. Bahkan kopi tanpa kafein pun bisa memicu perih pada sebagian orang karena sifat asamnya. Minuman bersoda mengandung gas yang dapat meningkatkan tekanan dalam lambung, menyebabkan sendawa berlebihan, kembung, dan rasa asam naik ke tenggorokan. Alkohol jauh lebih buruk karena dapat mengikis lapisan pelindung lambung, sehingga penyembuhan menjadi lebih lambat. Makanan instan dan berpengawet juga patut dihindari. Mie instan, makanan kaleng, makanan beku siap saji, atau camilan dengan bahan kimia tambahan dapat memicu produksi asam dan memperburuk iritasi pada lambung. Kandungan garam yang tinggi dalam makanan instan membuat cairan di lambung lebih terkonsentrasi, sehingga rasa perih lebih mudah muncul. Selain itu, pengawet tertentu dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus, yang akhirnya membuat pencernaan tidak stabil. Terakhir, konsumsi coklat berlebihan juga bisa membuat lambung makin tidak nyaman. Meski rasanya manis dan sering dianggap aman, coklat mengandung kafein serta lemak yang dapat merelaksasi otot katup antara lambung dan kerongkongan. Ketika otot ini melemah, asam lebih mudah naik ke atas sehingga menyebabkan sensasi panas dan asam di dada. Coklat hitam yang kandungan kakaonya tinggi dapat lebih memicu iritasi dibandingkan coklat susu. Menghindari makanan-makanan ini bukan berarti Anda tidak bisa makan enak lagi. Ini hanya sementara sampai peradangan lambung membaik dan sistem pencernaan kembali stabil. Begitu lambung membaik, Anda bisa mulai memperkenalkan makanan tertentu sedikit demi sedikit sambil memperhatikan reaksi tubuh. Ingat, lambung Anda sedang butuh ketenangan. Menjauhi pemicu ini adalah langkah penting agar proses penyembuhan berlangsung lebih cepat dan perih tidak lagi datang tiba-tiba. Saat lambung terasa perih, tidak sedikit orang yang langsung mencari obat cepat untuk meredakan nyeri. Padahal, selain obat medis, ada sejumlah herbal alami yang telah lama digunakan untuk membantu menenangkan lambung dan memperbaiki pencernaan. Herbal bukanlah solusi ajaib yang bekerja dalam hitungan menit, namun sifat alaminya dapat membantu meredakan iritasi, mengurangi peradangan, dan memberikan perlindungan tambahan pada dinding lambung jika digunakan secara teratur. Yang terpenting, penggunaan herbal harus dilakukan dengan cara yang benar dan tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Berikut beberapa herbal yang paling aman dan sering direkomendasikan untuk membantu meredakan sakit lambung. A. Kunyit. Kunyit dikenal sebagai salah satu herbal antiinflamasi terbaik. Kandungan kurkumin di dalamnya dapat membantu meredakan peradangan pada dinding lambung dan mempercepat pemulihan iritasi. Banyak penderita MA kronis merasa lebih nyaman ketika mengonsumsi kunyit dalam bentuk rebusan hangat atau tambahan pada masakan. Namun, kunyit sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan rasa panas pada sebagian orang. Konsumsi secukupnya, misalnya 1-2 kali sehari, sudah cukup untuk membantu menenangkan lambung. B. Jahe. Jahe sangat efektif untuk mengurangi rasa mual, kembung, dan gas berlebih di lambung. Kandungan gingerol dalam jahe membantu menstabilkan kerja otot pencernaan, sehingga makanan dapat bergerak lebih lancar tanpa menumpuk terlalu lama di perut. Teh jahe hangat dapat menjadi pilihan terbaik terutama setelah makan, karena memberikan efek hangat sekaligus merilekskan sistem pencernaan. Namun, bagi mereka yang sensitif terhadap rasa pedas, takarannya perlu dijaga agar tidak justru memicu sensasi panas. C. Daun pepaya. Daun pepaya terkenal memiliki enzim papain yang membantu proses pencernaan. Jika diolah dengan benar, daun pepaya dapat membantu mengurangi rasa penuh dan memperbaiki penyerapan nutrisi. Biasanya digunakan dalam bentuk rebusan atau dijadikan jamu ringan.
Meski rasanya pahit, kandungan enzimnya dapat membantu mengurangi beban kerja lambung. Namun, jangan mengonsumsi berlebihan karena dapat mengiritasi bagian lambungnya sangat sensitif. Pengolahan yang tepat, direbus, dicampur madu, atau dibuat lebih encer, akan membuat daun pepaya lebih aman dikonsumsi. D. Lidah buaya. Gel lidah buaya memiliki sifat menenangkan yang sangat baik untuk dinding lambung. Banyak orang memanfaatkan lidah buaya untuk mengurangi sensasi panas, perih, atau asam yang berlebih. Cara paling umum adalah meminum gel lidah buaya yang telah diolah agar aman untuk konsumsi. Efeknya terasa lembut dan membantu melindungi dinding lambung supaya iritasi tidak bertambah buruk. Namun, penting untuk memastikan produk lidah buaya yang dikonsumsi sudah diolah dengan baik dan bebas dari lateks alami yang dapat menyebabkan diare. Madu murni. Madu murni dikenal sebagai bahan alami yang dapat melapisi dinding lambung secara lembut. Madu membantu menurunkan iritasi dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat asam lambung berlebih. Kebiasaan mengonsumsi 1 sendok madu sebelum sarapan dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan, sehingga lambung tidak mudah perih ketika mulai terisi makanan. Madu juga memiliki sifat antibakteri yang membantu menekan pertumbuhan bakteri yang dapat memicu radang lambung. Herbal-herbal ini dapat menjadi pendukung penting dalam perawatan sakit lambung, namun tetap ada catatan penting, herbal bukan pengganti pengobatan dokter jika keluhan Anda berat. Jika sakit lambung disertai muntah darah, feses berwarna hitam, nyeri berulang yang semakin parah, atau tidak membaik meski sudah menjaga pola makan, maka pemeriksaan medis adalah langkah wajib. Herbal membantu proses pemulihan, tetapi diagnosis dokter tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada kondisi serius yang tersembunyi. Menggabungkan pola makan teratur, gaya hidup yang tenang, dan dukungan herbal yang tepat dapat membantu lambung Anda kembali pulih dan bekerja lebih nyaman setiap hari. Menggunakan herbal sebagai pendukung kesehatan lambung bisa menjadi langkah bijak selama dikonsumsi dengan cara yang benar. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa beberapa bahan alami memang memiliki efek menenangkan pada lambung, membantu mengurangi peradangan, dan memperbaiki fungsi pencernaan. Namun, penting untuk memahami bahwa herbal bukan pengganti obat dokter, terutama bila Anda memiliki kondisi berat seperti gastritis erosif, GERD parah, atau tukak lambung. Herbal hanya menjadi pendamping dalam proses penyembuhan dan harus digunakan secara bertahap dan teratur. Berikut beberapa racikan herbal yang dianggap aman dan umum dipakai untuk meredakan keluhan lambung. 1. Air rebusan kunyit madu. Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang sudah dibuktikan dalam penelitian. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Gastroenterology menunjukkan bahwa kurkumin memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu memperbaiki iritasi mukosa lambung. Cara membuat air rebusan kunyit sangat sederhana. Iris 2-3 ruas kunyit segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Setelah hangat, tambahkan 1 sendok makan madu murni untuk menambah rasa sekaligus membantu melapisi dinding lambung. Racikan ini dapat diminum 1-2 kali sehari. Namun, penderita batu empedu atau ibu hamil harus berhati-hati karena kunyit bisa mempengaruhi kontraksi kandung empedu. Jangan konsumsi kunyit berlebihan karena bisa memicu rasa panas pada beberapa orang. 2. Teh jahe hangat. Jahe sudah lama digunakan sebagai herbal anti-mual dan anti-kembung. Banyak penelitian, termasuk dari World Journal of Gastroenterology, mencatat bahwa gingerol dalam jahe membantu merilekskan otot saluran pencernaan sehingga gas lebih mudah keluar dan makanan lebih cepat dicerna. Cara membuatnya, geprek beberapa iris jahe segar, rebus sebentar dengan air, lalu minum selagi hangat. Teh jahe sangat efektif diminum setelah makan, terutama saat Anda merasa begah atau kurang nyaman. Meski aman, jangan konsumsi jahe dalam jumlah besar jika Anda memiliki riwayat MAC yang sangat sensitif terhadap makanan hangat atau pedas, karena jahe bisa menimbulkan sensasi panas bila takarannya berlebihan. 3. Air lidah buaya, tanpa gula berlebih. Gel lidah buaya mengandung senyawa yang dapat menenangkan iritasi pada lambung. Sebuah studi dalam Journal of Traditional and Complementary Medicine menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya memiliki efek pelindung pada lapisan lambung dan membantu mengurangi peradangan. Untuk mengonsumsinya, gunakan gel lidah buaya yang sudah diolah dan aman dikonsumsi. Hindari lateks kuning yang berada di bawah kulit daun karena dapat menyebabkan diare. Campurkan 1 atau 2 sendok gel dengan air hangat. Minuman ini dapat diminum pagi atau malam hari sebelum tidur.
Pastikan tidak menambahkan gula berlebih, karena gula dapat memicu produksi gas dan memperparah keluhan bagi beberapa orang. Peringatan penting yang wajib diperhatikan. Jika Anda merasakan nyeri hebat, muntah darah, bab hitam pekat, atau nyeri tidak membaik dalam beberapa hari, segera periksa ke dokter. Herbal tidak cocok untuk semua orang. Reaksi tubuh bisa berbeda-beda. Mulai dari dosis kecil untuk memastikan cocok. Hindari mencampur terlalu banyak herbal sekaligus. Fokus pada satu racikan dulu agar tubuh dapat beradaptasi. Jangan konsumsi herbal bila sedang minum obat tertentu tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis, karena beberapa herbal dapat berinteraksi dengan obat. Tips agar racikan herbal bekerja lebih optimal. Minum herbal secara konsisten, bukan hanya ketika kambuh. Selalu kombinasikan dengan pola makan yang teratur dan porsi kecil. Kurangi stres, karena stres membuat lambung sulit pulih meski sudah minum herbal. Tidur cukup dan hindari makan 2-3 jam sebelum tidur. Catat makanan atau minuman yang memicu kambuh untuk menghindarinya. Herbal adalah pendukung, bukan penyelamat tunggal. Jika digunakan dengan tepat, ketiga racikan ini dapat membantu menenangkan lambung, mempercepat pemulihan, dan menjaga pencernaan tetap stabil. Yang paling penting, dengarkan tubuh Anda dan jangan memaksa bila ada reaksi tidak nyaman. Lambung akan membaik dengan perawatan yang sabar, konsisten, dan bijaksana. Supaya sakit lambung tidak terus berulang, pola makan saja tidak cukup. Kondisi lambung sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Banyak orang mengira bahwa MAC atau GERD muncul begitu saja, padahal pemicunya sering berasal dari rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari. Mari kita bahas 4 kebiasaan utama yang perlu Anda bangun agar lambung tetap tenang dan tidak mudah kambuh. Kelola stres dengan baik. Stres adalah pemicu yang sering diremehkan. Saat stres meningkat, tubuh memproduksi hormon kortisol dan adrenalin yang dapat memicu peningkatan asam lambung. Ini sebabnya banyak orang merasa perih, begah, atau melilit ketika sedang banyak pikiran. Untuk membantu menenangkan lambung, Anda bisa menerapkan teknik relaksasi seperti menarik napas pelan selama beberapa menit, berjalan santai di pagi hari, atau melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih ringan. Jika stres datang dari pekerjaan atau keluarga, coba pecah masalah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa diselesaikan satu persatu. Lambung sangat sensitif terhadap emosi, jadi semakin stabil pikiran Anda, semakin stabil pula produksi asam lambung. Tidur cukup. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga memperburuk kondisi lambung. Ketika Anda tidur kurang dari 6-7 jam per malam, sistem pencernaan mengalami tekanan dan waktu pemulihan tubuh menjadi sangat pendek. Penelitian dari Journal of Gastroenterology menunjukkan bahwa orang yang sering begadang memiliki risiko lebih tinggi mengalami refluks asam. Tidur cukup membantu menstabilkan hormon, mengurangi inflamasi, dan melancarkan proses pencernaan secara alami. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari. Hindari makan besar 2-3 jam sebelum tidur agar lambung tidak bekerja terlalu keras di malam hari. Hindari rokok. Rokok adalah musuh besar bagi lambung. Nikotin dapat membuat otot katup di antara kerongkongan dan lambung menjadi lebih lemah, sehingga asam mudah naik. Selain itu, rokok juga merangsang produksi asam lambung berlebih. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perokok aktif lebih sering mengalami MAC dan GERD kronis dibandingkan yang tidak merokok. Jika Anda merasa sulit berhenti, mulailah dengan mengurangi jumlah batang per hari. Catat kapan biasanya Anda ingin merokok. Setelah makan, saat stres, atau ketika bosan, lalu ganti dengan kebiasaan baru seperti minum air hangat, berjalan sebentar, atau mengunyah permen herbal. Perubahan kecil ini bisa sangat membantu lambung jangka panjang. Olahraga ringan secara rutin. Olahraga membantu memperlancar metabolisme dan membuat makanan lebih cepat turun dari lambung ke usus, sehingga mengurangi risiko refluks. Namun jenis olahraga yang dipilih juga harus tepat. Hindari olahraga berat setelah makan, karena bisa memicu naiknya asam lambung. Pilih olahraga ringan seperti jalan kaki 20-30 menit, sepeda santai, atau senam pernapasan. Penelitian dari World Journal of Gastroenterology menemukan bahwa olahraga intensitas ringan sedang dapat menurunkan risiko peradangan lambung. Buat jadwal rutin, misalnya jalan kaki setiap pagi atau sore, dan jadikan aktivitas ini sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar terapi sementara. Peringatan penting.
Jika Anda sudah menerapkan kebiasaan ini tetapi gejala tetap berulang, misalnya sakit perih tidak hilang, muntah terus-menerus, bab hitam, atau badan turun drastis, segera periksakan diri ke dokter spesialis. Kebiasaan sehat memang membantu, tetapi ada kondisi lambung tertentu yang membutuhkan penanganan medis profesional. Dengan 4 kebiasaan sederhana ini, Anda sebenarnya sudah memperkuat fondasi utama agar lambung tetap sehat. Konsistensi adalah kuncinya. Bukan soal melakukan yang sempurna, tetapi melakukan sedikit demi sedikit setiap hari. Lambung akan merespons positif ketika tubuh diperlakukan dengan baik. Pikiran lebih tenang, tidur cukup, bebas rokok, dan tubuh tetap aktif. Jika dijaga dengan rutin, rasa perih dan kambuh yang dulu sering muncul perlahan akan berkurang dan Anda bisa menikmati hari-hari dengan lebih nyaman. Walaupun banyak orang dapat meredakan sakit lambung dengan mengatur pola makan, menggunakan herbal, atau memperbaiki kebiasaan harian, ada batas tertentu di mana keluhan lambung tidak boleh lagi ditangani sendiri. Pada titik tertentu, gejala lambung bisa menjadi tanda bahwa kondisi yang Anda alami lebih serius dan membutuhkan pemeriksaan medis profesional. Bagian ini sangat penting, karena banyak orang menunda ke dokter sampai keluhannya sudah sangat parah. Padahal semakin cepat diperiksa, semakin cepat penyebabnya ditemukan dan ditangani sebelum menimbulkan komplikasi. Nyeri hebat dan tak kunjung reda. Nyeri lambung yang terasa seperti ditusuk, terbakar hebat, atau membuat Anda sulit berdiri bukan lagi keluhan biasa. Jika rasa sakit berlangsung berjam-jam atau muncul setiap hari tanpa perbaikan, itu bisa menjadi tanda adanya luka pada dinding lambung, peradangan berat, atau bahkan tuka lambung. Menurut penelitian dari American College of Gastroenterology, nyeri lambung yang tidak membaik dengan perubahan pola makan harus segera dievaluasi karena berisiko berkembang menjadi perdarahan lambung. Jangan menunggu sampai nyeri benar-benar tak tertahankan, lebih baik diperiksa lebih awal. Muntah darah atau feses berwarna hitam. Ini adalah tanda darurat yang tidak boleh diabaikan. Muntah darah menunjukkan adanya perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas. Sedangkan feses hitam pekat seperti aspal, melena, menandakan darah telah dicerna di dalam sistem pencernaan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh tukak lambung, robekan pada dinding pencernaan, atau gangguan serius lainnya. Penanganan medis harus diberikan secepat mungkin untuk mencegah kehilangan darah berlebihan. Jika Anda mengalami salah satu dari 2 kondisi ini, jangan menunda, segera pergi ke IGD. Berat badan turun drastis tanpa sebab jelas. Penurunan berat badan yang terjadi tanpa diet atau olahraga bisa menunjukkan bahwa lambung Anda mengalami gangguan yang memengaruhi proses cerna. Banyak penderita gastritis kronis atau GERD berat mengalami kesulitan makan karena rasa perih yang terus berulang, sehingga tubuh tidak mendapat nutrisi cukup. Namun penurunan berat badan juga bisa menjadi tanda penyakit lain seperti infeksi bakteri H. pylori, tukak yang semakin parah, atau kondisi medis serius lainnya. Jika Anda menyadari bahwa berat badan terus turun dalam 1-2 bulan, segera evaluasi ke dokter. Sakit lambung sering kambuh walau sudah jaga makan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih spesifik terjadi pada sistem pencernaan Anda. Kadang, pola makan sehat saja tidak cukup. Jika Anda sudah menghindari makanan pemicu, menerapkan jadwal makan teratur, mengurangi stres, menjauhi kopi dan rokok, tetapi keluhan tetap kembali, maka kemungkinan ada faktor medis tambahan yang perlu diperiksa. Misalnya infeksi H. pylori, GERD tingkat lanjut, peradangan lambung kronis, atau sensitivitas terhadap obat tertentu. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan seperti endoskopi, tes napas H. pylori, atau pemeriksaan darah untuk mencari penyebab pastinya. Peringatan dan tips tambahan. Jangan diagnosa sendiri. Banyak gejala lambung mirip satu sama lain, tetapi penyebabnya bisa sangat berbeda. Jika Anda mengonsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau aspirin dalam jangka panjang, Anda berisiko mengalami iritasi lambung. Konsultasikan penggunaan obat tersebut ke dokter. Jika ada riwayat keluarga dengan gangguan lambung kronis, Anda juga perlu lebih waspada. Jangan menunda pemeriksaan hanya karena gejala masih bisa ditahan. Lambung yang dibiarkan bermasalah terlalu lama bisa menyebabkan komplikasi yang jauh lebih sulit ditangani. Kesimpulan: pergi ke dokter bukan tanda bahwa kondisi Anda parah, melainkan langkah bijak untuk mengetahui penyebab pasti dan mencegah masalah lambung berkembang menjadi lebih serius. Tubuh selalu memberikan sinyal ketika ada yang tidak beres.
Tugas kita adalah tidak mengabaikan sinyal tersebut. Semakin cepat ditangani, semakin cepat pula lambung Anda kembali pulih dan aktivitas sehari-hari bisa berjalan dengan nyaman. Pada akhirnya, menjaga kesehatan lambung bukanlah soal mencari obat paling cepat atau herbal paling ampuh, tetapi tentang kedisiplinan menjalani kebiasaan yang benar setiap hari. Lambung sebenarnya tidak menuntut hal yang rumit. Organ ini hanya membutuhkan ritme makan yang teratur, makanan yang tepat, serta gaya hidup yang tidak terlalu memaksanya bekerja keras. Banyak orang merasa keluhan lambung datang tiba-tiba, padahal akar masalahnya sering muncul dari kebiasaan kecil yang diulang bertahun-tahun. Telat makan, stres berlebihan, atau konsumsi makanan yang memicu asam. Lambung tidak minta yang aneh-aneh. Ia hanya ingin diberikan waktu makan yang jelas, tidak dibebani makanan pedas dan berlemak setiap hari, serta tidak dipaksa bekerja saat tubuh sedang marah, cemas, atau kelelahan. Ketika Anda mulai memperhatikan pola makan, sedikit demi sedikit lambung akan merespons dengan lebih tenang. Rasa perih berkurang, kembung jarang muncul, dan energi tubuh pun terasa lebih stabil. Lambung adalah organ yang sensitif, tetapi juga organ yang mudah membaik selama Anda memperlakukannya dengan benar. Cukup makan teratur, pilih makanan tepat, dan bantu dengan herbal alami. Tidak semua orang membutuhkan obat berat untuk mengelola sakit lambung. Bagi banyak orang, perubahan pola makan saja sudah cukup besar dampaknya. Makanan lembut dan hangat seperti nasi, bubur, pepaya, atau ikan tanpa lemak dapat membantu meredakan iritasi. Sayuran rebus, oatmeal, dan minuman hangat membantu merilekskan sistem cerna. Herbal seperti kunyit, jahe, lidah buaya, dan madu juga memberi manfaat tambahan ketika dikonsumsi dengan cara yang benar dan tidak berlebihan. Kuncinya, herbal adalah pendukung, bukan pengganti pengobatan profesional. Selalu dengarkan tubuh Anda, jika keluhan membaik, lanjutkan. Jika memburuk, berhenti dan konsultasikan. Konsisten jauh lebih penting daripada instan. Inilah prinsip yang paling sering dilupakan. Banyak orang ingin lambung sembuh dalam 1 atau 2 hari, padahal kondisi lambung biasanya memburuk karena kebiasaan yang salah selama bertahun-tahun. Jadi wajar jika perbaikannya memerlukan waktu. Yang penting adalah konsistensi. Bukan berarti Anda harus makan sempurna setiap hari, tetapi lakukan yang Anda bisa. Makan tepat waktu, kurangi makanan pemicu, minum air hangat, dan kelola stres. Perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih berarti dibanding usaha besar yang hanya bertahan 1 minggu. Jika Anda mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibahas selama beberapa bagian sebelumnya, pola makan teratur, olahraga ringan, tidur cukup, menjauhi rokok, menghindari makanan pemicu, dan menggunakan herbal, Anda akan merasakan perubahan signifikan. Lambung akan terasa lebih nyaman, tubuh lebih bertenaga, dan hidup jauh lebih produktif. Bahkan banyak orang yang dulunya sering kambuh akhirnya bisa menikmati makanan dengan lebih santai tanpa takut perih datang tiba-tiba. Kesimpulan sederhana, lambung sehat bukan keberuntungan. Lambung sehat adalah hasil dari keputusan kecil yang Anda ulang setiap hari. Anda tidak perlu menjadi sempurna, cukup konsisten. Bila Anda mampu menjaga pola makan, mengelola stres, memilih makanan yang aman, dan tahu kapan harus ke dokter, maka lambung Anda akan bekerja dengan tenang dan nyaman untuk jangka panjang. Anda sudah membaca sampai akhir. Itu berarti Anda memang serius ingin berubah menjadi lebih sehat. Langkah berikutnya tinggal mempraktikannya. Mulailah dari makan tepat waktu hari ini. Besok, tambah dengan olahraga ringan. Lusa, kurangi makanan pemicu. Lakukan perlahan, tetapi pasti. Ingat, tubuh Anda selalu berusaha pulih. Tugas Anda hanyalah membantu proses itu dengan disiplin dan perhatian. Lambung yang sehat adalah hadiah untuk diri Anda sendiri. Semangat menjaga kesehatan.